Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu pengawas sekolah di mana saja berada, yang saya banggakan, yang saya hormati. Mari kita update terus kapasitas dan kompetensi kita dalam kondisi dan situasi bagaimanapun, agar kita tetap menjadi pengawas yang bermartabat, pengawas yang berwibawa dalam melaksanakan tupoksi kita sebagai pengawas sekolah. Pengawas sekolah yang siap berbagi, pengawas sekolah yang siap memberi untuk pendidikan Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat yang gemilang. Bapak Ibu pengawas yang saya hormati, teman-teman pengawas hebat dan bermartabat di mana saja berada. Ayo, mari tetap semangat dan mari kita tetap working from home. Mari kita tetap waspada dan siaga terhadap pandemi COVID-19. Tetapi jangan lupa, sebagai pengawas, sebagai ASN, sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai kepala tata usaha, tidak terkecuali, tetap kita lakukan dengan cara work from home, WFH, work from home, WFH. Oleh sebab itu, ayo mari kita join di room meeting yang telah disiapkan oleh para pakar-pakar pendidikan di Indonesia, mulai dari barat sampai ke timur. Demikian juga di tingkat-tingkat provinsi, LPMP, Dinasdikbud, guru, kepala sekolah. Temui mereka, para pakar-pakar pendidikan itu. Apa saja yang harus kita tingkatkan di dalam WFH ini? Apa saja yang harus kita tingkatkan? Mari kita distance learning atau belajar jarak jauh adalah salah satu agenda dari work from home. Dalam kondisi dan situasi global pandemi COVID-19 ini, belajar tanpa batas dan bertemu di virtual yang sama, berdiskusi untuk menghasilkan berbagai pengetahuan yang bermanfaat dalam dunia pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan yang gemilang sebagai visi pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mari kita bahu-membahu. Mari kita siapkan sikap mental, siapkan tenaga pikiran yang positif untuk membangun pendidikan Indonesia ini, khususnya teman-teman pengawas, guru, kepala sekolah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di tengah-tengah pos mazur COVID-19 ini, seluruh masyarakat, termasuk guru, pengawas, kepala sekolah, tata usaha dihimbau untuk stay at home dan be safe. Sekolah diliburkan, sementara guru memberikan pembelajaran pada siswa.
dari rumah dengan distance learning, tak terkecuali dengan pengawas sekolah sebagai salah satu bagian dari aparatur sipil negara ASN untuk tetap bekerja di rumah agar tetap sehat dan berkapasitas serta berkompetensi tetap terjaga secara terus-menerus. Lantas apa saja dan bagaimana cara menjaganya? Ya, sebagaimana saya katakan tadi, simak room pembelajaran, room diskusi, room seminar nasional, room pembelajaran yang dilakukan secara online oleh Dinas Dikbud Provinsi Tenggara Barat, oleh LPMP, oleh para pakar-pakar pendidikan Indonesia, maupun oleh kita pengawas yang berada di daerah-daerah, mengajak guru, mengajak kepala sekolah untuk bahu-membahu, untuk proaktif bagaimana meningkatkan kualitas dalam rangka menghadapi COVID 2019 ini. Pertama adalah kami sebagai pengawas sekolah di seluruh Indonesia bekerja sama dengan para pakar pendidikan yang berada di Lampung, yaitu Bapak Johans Supangkat MMPD. Beliau sangat aktif mengajak, mendorong para rekan-rekan pengawas untuk ikut bergabung dalam room yang telah dibuat. Luar biasa hasilnya. Bapak Ibu dapat membuka atau mendownload hasilnya di GGG kapasitas pengawas. Nah, di situ kapasitas pengawas dalam hal ini seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini yang harus kita pahami. Bukan hanya guru dan kepala sekolah, tapi pengawas sebagai kewenangannya mendorong, mengajak, memotivasi, memberikan semangat kepada kepala sekolah, kepada guru, agar mereka bisa aktif dalam hal melakukan distance learning online bersama siswa, online bersama guru-gurunya, online bersama guru mata pelajaran dan sebagainya. Atau pengawas sendiri membuka room diskusi. Banyak sekali fasilitas online yang disiapkan oleh pemerintah dalam rangka COVID-19 ini. Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan suratnya nomor 2 tahun 2020 dan nomor 3 tahun 2020 bahwa untuk mencegah berkembangnya penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah, pemerintah Provinsi Tenggara Barat menetapkan kebijakan belajar di rumah bagi siswa. Selama siswa menjalani proses belajar di rumah, guru harus proaktif memfasilitasi guru-guru siswa-siswanya daring dengan mengadakan pembelajaran jarak jauh. Kepala sekolah pun demikian sebagai fungsinya supervisor, mensupervisi guru-guru. Sudah berapa persen guru-guru yang telah melaksanakan daring bersama siswanya? Room apa saja yang digunakan oleh guru, itu adalah tugas kepala sekolah. Jika tidak
proaktifnya seorang kepala sekolah sebagai manajer dalam hal memotivasi siswa, memotivasi guru. Banyak guru yang melihat begitu saja informasi-informasi tanpa melakukan reaksi. Ini salah satunya adalah kurangnya proaktif kepala sekolah mendorong guru-guru itu untuk melakukan daring, minimal dengan WA sekalipun jika situasi kondisinya tidak memungkinkan. Tapi alhamdulillah teman-teman di Nusa Tenggara Barat sudah luar biasa berkontribusi dalam rangka belajar di rumah ini. Saya mempelajari laporan-laporan daring yang dilakukan oleh guru-guru terhadap pengawas pembina, terhadap Korwas. Ya, kira-kira 80% guru-guru sudah melakukannya. Minimal dengan WhatsApp grup. Ada juga sekarang surat edaran daripada Mendikbud bahwa guru-guru dihimbau untuk proaktif bahu-membahu, saling bersinergi dengan kepala sekolah, dengan pengawas sekolah, dengan siswa di dalam program RRI. Nah, ini program RRI ini bisa dilakukan tidak menggunakan pulsa, lebih banyak, bisa menggunakan Facebook. Nah, ini Facebook juga bisa live streaming. Nah, di situ ada audio streaming Facebook RRI. Di situ bisa langsung siswa dapat melakukan pembelajaran langsung, guru siswa. Dan peran siswa adalah mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan. Pertama adalah guru-guru dihimbau untuk membuat tagihan kepada siswa. Siswa yang mengikuti program belajar bersama RRI itu diharapkan membuat resume atau rangkuman materi yang dikumpulkan melalui kasih kurikulum SMA atau lewat kepala sekolah dulu, lewat guru berjenjang, guru ke Korwas ke KCD langsung ke Dikmen, kemudian terakhir di kepala dinas sebagai bahan evaluasi dan kebijakan beliau. Seperti apa kinerja guru, kinerja kepala sekolah, kinerja pengawas sekolah dalam rangka belajar di rumah menghadapi COVID-19 itu. Nah, yang kedua, di samping siswa, sekolah atau guru-guru, kepala sekolah membuat video diri menjadi narasumber atau program tersebut dan dikirim kepada RRI juga bisa dilakukan lewat streaming Facebook. Agar siswa membuat video diri sendiri juga yang sedang mengikuti program belajar bersama. Jadi ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Dalam rangka COVID-19 ini, jadi semua bergerak, tidak diam. Semua bergerak. Sebagai ASN pendidikan di seluruh Indonesia atau minimal di provinsi yang ada di kita masing-masing. Link-link yang bisa kita ikuti. Yang pertama adalah rumah belajar. Nah, ini bukan hal yang biasa, yang tidak biasa ya. Ini hal yang sudah biasa. Rumah belajar itu banyak guru-guru, utamanya guru-guru inti, guru-guru yang telah terlatih itu sudah banyak yang menguasai rumah belajar ini.
Bisa juga dengan Google Suite for Education. Google for Education itu juga adalah sebuah program aplikasi yang bagus untuk kita dapat belajar bersama siswa-siswa kita. Nah, seperti itu. Ada juga yang namanya kelas pintar. Nah, kelaspintar.id ini juga bisa dimanfaatkan oleh guru-guru kita. Kemudian Microsoft Office 365 ini juga bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Ada juga dengan WhatsApp group, ini paling minimal WhatsApp group. Kalau memang guru-guru kita belum menguasai IT, silakan minimalnya ke WhatsApp group. Tetapi kurang asik kalau WhatsApp group itu tidak conference, hanya face to face saja. Bisa juga dengan akses belajar online sekolahmu, ini juga bagus. Ini pemerintah sudah membuat semua untuk persiapan dalam rangka COVID-19, belajar jarak jauh. Genius juga bisa belajar mandiri lewat Genius, aplikasi Genius. Ini juga yang sering dipakai di PM4TK, yaitu akses Kuiper School. Nah, ini paling bagus, ini Kuiper School. Saya sudah beberapa kali mengikuti program ini di PM4TK Matematika, itu luar biasa. Akses sekolah online ruang guru gratis. Nah, ini juga semua bisa diakses oleh teman-teman guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, lebih-lebih sebagai bertugas sebagai membina guru-guru. Ya, harus dipahami. Jadi idealnya seorang kepala sekolah, pengawas sekolah itu harus memahami IT, itu standar. Jika tidak demikian, maka otomatis tidak dapat melaksanakan secara maksimal bagaimana sasaran yang diinginkan dalam belajar jarak jauh atau belajar di rumah saja. Kemudian ada di Kemenak. Nah, ada Bapak Ibu guru pengawas Kemenak bisa masuk ke situ. Ya, e-learning.kemenak.go.id. Nah, kemudian bagaimana kita membahas manajemen sekolah? Bisa kita masuk ke kontak.com. Nah, ini untuk kepala sekolah dapat akses ke kontak.com. Bapak Ibu sekalian, setelah semua guru, kepala sekolah, pengawas, serta semua guru kepala sekolah melakukan aktivitas belajar di rumah dengan menggunakan fitur-fitur di atas, pembelajaran baik guru bersama siswanya, baik pengawas bersama pengawasnya, baik pengawas bersama guru bersama kepala sekolah bersama guru, bukti fisiknya dilaporkan ke Dinas Dikbud Provinsi Tenggara Barat melalui pengawas bina masing-masing, yaitu instrumen monitoring belajar di rumah. Ya, dapat diisi melalui Google Form. Google Form itu bagaimana belajar di rumah. Ya, Google Form juga itu banyak yang belum memahami. Alhamdulillah tadi pagi LPMP telah memfasilitasi lewat aplikasi Zoom bagaimana membuat instrumen di Google Form.
luar biasa. Yang selama ini belum dikenal, belum dipahami oleh guru-guru, pengawas maupun kepala sekolah. Ternyata Google Form adalah menarik dan sangat cocok bagi guru, pengawas, kepala sekolah dalam rangka mengevaluasi, memonitoring kegiatan-kegiatan dilakukan oleh guru, kepala sekolah, siswa sesuai dengan kewenangannya. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mari kita bersatu melawan corona ini menuju Indonesia yang bersih dan sehat. Sudah selayaknya kita secara sadar bersatu mengikuti imbauan dari pemerintah dengan tetap menjaga jarak, tidak berpergian kalau tidak ada aktivitas penting, tidak melaksanakan aktivitas di luar rumah, dan berkerumunan di tempat-tempat yang banyak orang, menjaga kesehatan, minum susu, makan buah yang sehat-sehat, yang segar-segar di rumah. Jangan lupa cuci tangan, makan makanan yang bergizi. Insya Allah corona dapat diperangi. Dan menghentikan kegiatan-kegiatan lain yang memudahkan virus itu menular dan menjangkiti sesama. Sayangnya masih banyak juga di tengah-tengah ajakan dan imbauan pemerintah, banyak dari kita ini yang masih ngeyel, terutama dalam hal bepergian dan kerumun berkumpul dalam jumlah banyak masih ditemukan. Salah satu yang nampak di tengah-tengah kita adalah yang berstatus ODP, yang mestinya berdiam diri, isolasi diri di rumah, tetapi masih ada keluyuran dan berkumpul di tempat-tempat keramaian. Isolasi diri bukan hukuman, tetapi cara agar orang sakit COVID-19 ini dapat sembuh dan tidak tertular kepada orang lain. Itu maksudnya. Lindungi diri kita, lindungi sesama COVID-19. Kita tidak diminta untuk berkorban energi, jiwa dan raga kita, sebagaimana pemerintah dan tenaga medis yang sedang berjibaku bekerja siang malam menyembuhkan pasien-pasien COVID-19. Kita hanya diminta kesadaran untuk tetap di rumah dan menjaga kesehatan, pakai masker. Saya di rumah juga pakai masker. Siapa tahu ada keluarga saya yang datang terjangkit virus. Saya sedia standby. Sesungguhnya bukan untuk siapa-siapa, namun untuk kita dan keluarga kita sendiri. Apa tega keluarga kita dibawa ke rumah sakit? Tidak pernah kita lihat sampai di kuburan, tidak pernah kita lihat. Nauzubillah min zalik. Mari kita bantu doa. Dan mari kita sholawat Nabi selesai sholat kita. Hasbinallah wa ni'mal wakil. Ni'mal waula wa ni'man nasir 100 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 100 kali. Kemudian terakhir salawat Nabi 100 kali. Terus kita lakukan. Jika seluruh Indonesia membaca bersamaan pada setiap sholat, insya Allah musibah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika dilakukan bersama-sama, insya Allah surga mendengar. Para malaikat mengamini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta wabak ta'un ini akan mensegerakan ujian umat Islam dicabut, dihentikan. Mari seluruh umat muslimin Indonesia yang terpanggil hatinya melihat duka lara anak-anak negeri kita, utamanya para tenaga medis yang luar biasa mengorbankan tenaga, jiwa, keluarga untuk memusnahkan COVID-19. Bapak Ibu sekalian, untuk itu bagaimana profil ideal seorang guru, profesi idealnya seorang pengawas sekolah, pemimpin pendidikan? Silakan Bapak Ibu membaca link hasil diskusi seminar kami di tingkat nasional bersama para pengawas-pengawas hebat dan bermartabat. Ini linknya. Nah, silakan Bapak Ibu download di situ. Kompetensi kemdikbud.go.id. Alhamdulillah kami sudah melakukan seminar nasional yaitu bertanggal 18 Maret 2020 jam 10 pagi sampai jam 12 pagi, jam 12 siang. Alhamdulillah draft sudah sedang dirancang dan sudah dirancang. Sebentar lagi akan meluncur bagaimana profil idealnya guru Indonesia, bagaimana profil idealnya seorang kepala sekolah Indonesia sebagai pemimpin pendidikan, bagaimana idealnya profil pengawas sekolah sebagai lembaga penjamin mutu pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga bisa membuka video hasil kegiatan kami di YouTube. Di YouTube rekaman video GTK Dikmen melalui video conference uji publik model kompetensi guru dan kepemimpinan sekolah yang dilaksanakan pada hari Rabu 18 Maret 2020 pukul 10 sampai pukul 14 siang. Isolasi diri itu Bapak Ibu, teman-temanku semuanya, sahabat-sahabatku, rekan-rekanku yang saya muliakan. Isolasi itu bukan sebuah hukuman, tetapi cara agar orang sakit kena COVID-19 dapat sembuh dan tidak menulari kepada orang lain. Itu tujuan utamanya isolasi itu. Sebab penularan COVID-19 itu sangat cepat apabila sudah melalui mulut, tangan, pegangan tangkai pintu dan sebagainya. Apabila itu kena, maka semua orang dalam rumah itu akan kena. Oleh karena itu, lindungi diri kita, lindungi sesama. Sekedar terapi hilangnya stres karena di rumah aja akibat corona. Jadi kita juga tidak boleh stres. Kita harus enjoy juga, gunakan waktu-waktu enjoy. Ya seperti kalau ada kolam di rumah ya kita mancing. Ya itu menikmati, enjoy. Jadi supaya tidak stres, tidak bingung karena di rumah terus. Jadi ada aktivitas di rumah yang harus kita siapkan supaya kita bisa enjoy. Ya, enjoy. Oleh karena itu Bapak Ibu, teman-temanku sekalian, kita harus berani terima tantangan. Ingat sekali lagi, kita harus berani menerima tantangan tanpa dibayar.
hanya untuk anak-anak bangsa dan demi kemajuan pendidikan di Indonesia, di NTB khususnya. Gak ada yang bayar. Ya. Saya setiap hari masuk ke room sebagai narasumber, sebagai peserta, sebagai pemandu. Gak ada yang bayar. Karena memang saya rela berbagi, ikhlas memberi. Rela berbagi, ikhlas memberi demi anak-anak bangsa kita Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, ini harus kita pikirkan. Ya, kita harus mencari di link-link mana ada diskusi-diskusi, atau kita sendiri menciptakan room, kita mengajak guru-guru untuk aktif. Misalnya workshop daring tentang pembelajaran dan penilaian. Itu juga harus disosialisasikan, karena masih banyak juga kurikulum 2017 revisi 2017 itu belum banyak menyentuh sekolah-sekolah, walaupun sudah kami sosialisasikan. Tetapi di momen sekarang bagus. Penilaian rapor revisi 2017 sebenarnya sudah KKM-nya udah satu. Sekarang masih banyak saya lihat sekolah-sekolah itu yang masih KKM-nya berdasarkan mata pelajaran. Nah, padahal sudah direvisi. Jadi aplikasi yang lama itu sudah tidak berlaku. Sekarang sudah nih KKM sudah satu. Bagaimana menyusun KKM sehingga bisa seperti itu? Ya, itu juga harus disampaikan kepada guru-guru, kepada para sekolah. Karena masih banyak para kepala sekolah juga itu memang menerapkan rapornya tinggi banget. KKM-nya tinggi banget. Nah, sehingga dikira KKM tinggi itu membuat siswa itu hebat, malah kasihan siswa itu. Karena untuk mencapai sebuah ketuntasan itu dia harus mencapai standar tinggi, apalagi dia masuk perguruan tinggi. Nah, ini jadi perlu pertimbangan yang matang, situasi, kondisi, ya harus dipikirkan. Makanya analisis yang valid itu harus dilakukan oleh sekolah. Bagaimana menganalisis KKM misalnya, dan sebagainya. Misalnya juga kemarin kami juga telah melakukan diskusi tim penggerak pengawas sekolah online. Ini tingkat nasional oleh Pak Ju Supangkat sebagai moderator. Beliau itu pengawas yang luar biasa, pengawas hebat yang berada di sebelah barat kita. Ini semua adalah peran kita sebagai pengawas sekolah adalah membimbing, melatih. Jadi perlu proaktif. Ya, ini kewenangan. Ya, ini sekali lagi kewenangan pengawas menyebarluaskan informasi dan membina bagaimana guru bisa membuat room misalnya, atau bagaimana guru-guru bisa masuk bergabung dalam room yang kita buat, misalnya ruang guru atau aplikasi Zoom dan lain-lain sebagainya. Ini kepala pengawas sekolah harus bahu-membahu gitu. Jika tidak, itu pasti terjadi miss atau terjadi di sekolah-sekolah itu atau di daerah-daerah itu masa bodoh. Banyak melihat begitu aja. Terus terang aja, seandainya kepala sekolah tidak proaktif, tidak tegas, tidak menagih hasil, guru tidak akan melakukan apa-apa. Ini harus saya yakin saja. Karena saya melihat, saya memantau apa yang terjadi di lapangan. Ya, apa yang terjadi di lapangan.
Terasa demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pengawas seluruh Indonesia, mari rela untuk berbagi dan ikhlas untuk memberi demi pendidikan Indonesia yang sehat, pendidikan Indonesia yang bermutu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.